Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kita kembali mendengarkan Renungan 79. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan menggunakan waktu 365 hari untuk kita membangun diri kita untuk semakin lebih dekat dengan Tuhan, semakin mengerti, belajar firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saat ini bacaan firman Tuhan kita di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-17 akan saya bacakan. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Ya, puji Tuhan. Terlebih dahulu kita akan melihat bagaimana yang akan kita lihat siapa saja yang ada di sini ya. Yang pertama kita akan melihat bagaimana kisah ini terjadi di Bait Allah di Yerusalem ya, dan di sana melibatkan Yesus dan orang Farisi, dan Herodian. Menjelaskan sedikit bahwa Herodian adalah nama bagi kelompok yang menjadi pengikut setia Herodes ya, seperti kaum Saduki. Golongan Herodian adalah sebuah partai politik dan berorientasi pada kepentingan politik ya, puji Tuhan. Dan itu mereka melontarkan pertanyaan kepada Yesus ya, dengan bertujuan untuk mencobai dia. Supaya apa? Supaya ketika mungkin mereka berpikir mungkin Yesus melakukan kesalahan di dalam menjawab, dan itu akan menjadi satu alasan untuk mereka menangkap Tuhan Yesus ya. Dan kita akan melihat bagaimana dari bacaan kita ini, interpretasi yang dapat kita lihat adalah yang pertama, di sana ada mencobai Tuhan Yesus. Kita bisa melihat di ayat yang ke-14 bagaimana apa yang dikatakan oleh mereka di sana, bahwa orang-orang itu datang berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Ya, ini perkataan-perkataan, sebuah pertanyaan yang terlihat mungkin sopan, menghormati Tuhan Yesus. Padahal tujuannya adalah untuk menjebak Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus mengerti, Tuhan Yesus tahu apa maksud daripada mereka, sehingga Tuhan Yesus menjawab kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku?" Ya, mereka mencobai, dan Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka, "Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Ya, dan akhirnya mereka membawa. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Lalu mereka menjawab bahwa gambar dan tulisan Kaisar. Maka di ayat yang ke-17 Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan. Demikian juga kepada Allah, berikanlah apa yang wajib diberikan kepada Allah." Ini menjadi sebuah pelajaran di dalam kehidupan kita, bahwa bagaimana jangan kita mencobai Tuhan kita. Sebab apa? Tuhan dia maha tahu ya, jangan sampai kita mencobai dia. Dan interpretasi yang kedua adalah berikan apa yang wajib diberikan ya. Di sana tadi kita sudah membaca, Yesus mengajarkan bahwa berikan apa yang wajib kita berikan. Lalu menjadi aplikasinya di dalam kehidupan kita apa ya? Jadi yang harus kita lakukan, yang pertama adalah jangan kita mencobai Tuhan Yesus ya. Orang yang mencobai Tuhan Yesus, orang Farisi, orang-orang Herodian ini mencobai Tuhan Yesus karena mereka bebal ya, hati mereka bebal. Maka dari itu belajar dalam kehidupan kita untuk kita jangan menjadi orang yang bebal, tapi
jadilah diri kita orang yang bijak, mengetahui apa yang harusnya kita lakukan, firman-firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal 12 ayat 23 dikatakan orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Ya, artinya ketika orang yang bijak, mereka tahu apa yang harus dilakukan dan mereka tidak berbicara dengan sembarangan. Ya, seperti mungkin akan terlihat pintar dengan berbicara yang baik, sama seperti yang dilakukan oleh orang Farisi dan orang Herodian ini. Tapi padahal itu adalah kebodohan. Ya, dan kebodohan itu tentunya adalah salah satu hal yang begitu buruk di dalam kehidupan manusia, terlebih lagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka dari itu janganlah kita bodoh, tetapi biarlah kita mau menjadi orang-orang yang bijaksana untuk tetap terus mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, mengerti apa yang harus kita lakukan. Ketika kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, maka kita tidak perlu lagi untuk bertanya, kita tidak akan mungkin untuk mau mencobai Tuhan, sebab kita tahu bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya, bagaimana Tuhan menjelaskan beri apa yang wajib diberi. Ya, ketika orang Farisi, orang Herodian bertanya kepada Tuhan, apakah wajib diberikan atau tidak, itu menjadi sebuah alasan di dalam kehidupan mereka bahwa yang pertama alasannya supaya mereka mencari kesalahan Tuhan Yesus, dan yang kedua yaitu menjadi alasan bahwa bagaimana mereka tidak ingin memberi atau tidak mau memberi pajak ya kepada pemerintahan pada saat itu. Dan Tuhan Yesus menjelaskan bahwa bagaimana apa yang wajib diberikan, berikanlah itu. Dan menjadi pelajaran dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan. Mari kita berikan apa yang wajib kita berikan kepada Allah, karena Allah yang memberi kita kehidupan, Allah yang memberi kita nafas, Allah yang memberi kita berkat dalam kehidupan kita. Maka mari kita mau belajar juga mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Beri apa yang kamu berikan, ya, bisa diartikan di kata lain juga lebih kepada mengembalikan, memberikan kepada orang yang memiliki. Ya, yang kita miliki adalah dari Tuhan, dan mari kita mau belajar untuk memberikan, mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan, yang harusnya kita berikan kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberkati kehidupan kita dan terus mengingatkan kita bahwa janganlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang ingin mencobai Tuhan, ya, dan ingin mencari alasan untuk tidak melakukan kehendak-kehendak firman Tuhan, tidak mencari alasan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, dan tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi biar kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap terus setia melakukan kehendak firman Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Puji syukur hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, ya Tuhan, tolonglah kami umat-Mu melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kami, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan kiranya kami tetap terus melakukan kehendak firman Tuhan, tetap terus setia di hadapan Tuhan, melakukan apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.